Di Indonesia itu, atau di dunia ini, yang nggak bisa diubah dia dua. Kitab suci dan dilarang merokok di pompa bensin. Yang lainnya bisa diubah, termasuk aturan birokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Politik Update dimanapun berada, senang rasanya kita bisa bertemu kembali pada edisi kali ini. Nah, kita akan mencoba membedah visi misi seorang calon presiden di 2024 mendatang, yaitu Anies Baswedan. Dalam hal ini kita akan melihat sisi atau visi Anies, bagaimana kalau Anies terpilih menjadi presiden, apa agenda atau apa visi misi Anies di bidang birokrasi. Karena birokrasi ini adalah memiliki peran yang sangat strategis karena dia berhubungan langsung dengan pemberdayaan masyarakat. Namun saat ini kita bisa melihat bahwa birokrasi di Indonesia itu belum berjalan begitu efektif. Masih banyak kekurangan yang harus ditata, harus direkonstruksi kembali untuk menghasilkan pelayanan publik yang maksimal. Ya, kita bisa menilai dan melihat indikatornya bahwa birokrasi di Indonesia itu belum berjalan begitu baik dan masih banyak aspek-aspek yang perlu kita perbaiki. Misalnya masih tingginya kasus korupsi, rendahnya pelayanan masyarakat, dan rendahnya akuntabilitas kinerja organisasi. Ini hal-hal yang menjadi indikator bahwa birokrasi di Indonesia itu belum berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, bagaimana visi misi dan terobosan apa yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan jika Anies terpilih menjadi presiden di 2024 di bidang birokrasi? Yuk kita simak video berikut. Birokrasi itu dirancang untuk mengikuti prosedur. Kenapa dia harus mengikuti prosedur? Supaya tidak diskriminatif. Kalau tidak ada prosedur bisa diskriminatif. Orang yang dia kenal dapat perlakuan lebih baik daripada yang tidak dikenal. Karena itu ngikutin prosedur. Efeknya yang disebut birokratis itu adalah pokoknya ikut aturan terus. Kita menginginkan orang yang penuh pengalaman dengan segala macam kekakuan itu. Tidak, kita justru menginginkan orang yang mengubah prosedurnya, mengubah cara pandangnya, sehingga birokrasinya tetap taat prosedur dengan pendekatan lain. Dengan pendekatan yang berbeda. Karena yang dibutuhkan malah suntikan orang baru. Orang baru yang akan mengajak birokrasi melihat dari perspektif yang berbeda. Birokrasi di Indonesia adalah institusi yang kita warisi sejak zaman Belanda. Dan birokrasi itu orientasinya bukan melayani rakyat, tapi melayani penguasa. Ini adalah sistem birokrasi yang kita warisi. Kita harus ubah. Kalau mau melayani rakyat, mindsetnya adalah mindset bagaimana publik terpuaskan dengan pelayanan. Bukan bagaimana atasan atau penguasa terpuaskan dengan birokrasi. Jadi justru saya hadir untuk membawa kebaruan. Kalau pengetahuan birokrasinya, saya belajar tentang birokrasi, saya belajar public policy, justru itu wilayah yang selama ini menjadi bagian saya. Bahkan saya menjadi National Advisor, penasihat nasional untuk desentralisasi dan otonomi daerah, yang urusannya juga dengan urusan birokrasi di seluruh Indonesia. Tapi tidak berada di dalam birokrasi. Dan itu artinya justru bisa bawa perspektif baru. Lihat, tempat-tempat yang banyak perubahan selalu didatangkan suntikan orang baru untuk mengubah. Saya berencana bersama orang-orang lain yang kompeten untuk mendorong perubahan di birokrasi kita. Misalnya beri contoh nih. Satu ketika tanya, ini kenapa wilayah ini belum dibangun? Pak, masih menunggu aturannya, Pak. Belum keluar aturannya, jadi kita belum bisa bekerja, menunggu aturannya. Loh, kalau saya justru untung belum ada aturan. Coba udah ada aturan, kalian nggak bisa memiliki kebebasan untuk membangun. Jadi solusinya itu adalah saya mengikuti aturan, itu birokratis tuh. Tapi kalau yang luar bukan loh. Tujuan kita, misalnya pinggir sungai gitu, mengubah pinggir sungai, belum ada aturannya. Untung belum ada aturannya. Jadi kita bikin terobosan untuk rakyat, bagaimana bisa dibangun perumahan di sekitar sungai, daerah aliran sungai misalnya. Nah, ini perspektifnya. Yang satu mau ikut aturan, yang satu mau menyelesaikan masalah. Nah, yang menyelesaikan masalah buat aturan. Di Indonesia itu, atau di dunia ini, yang nggak bisa diubah dia dua. Kitab suci dan dilarang merokok di pompa bensin. Yang lainnya bisa diubah, termasuk aturan birokrasi. Demikian kita telah saksikan bagaimana Anies Baswedan telah memaparkan terobosan apa yang Anies akan ambil, yang Anies akan lakukan di bidang birokrasi, di aspek birokrasi ketika Anies terpilih di Pilpres mendatang di tahun 2024.
Karena reformasi birokrasi memang mendasar di negeri kita. Selama ini birokrasi itu yang pelayanannya begitu bertele-tele, yang tidak efektif, justru kadang dimanfaatkan oleh oknum-oknum aparatur atau birokrat yang tidak bertanggung jawab memeras masyarakat. Ya, ini dijadikan sebagai jalan untuk korupsi sekali lagi bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena kalau tidak begitu, maka masyarakat akan dipersulit untuk mengurus kebutuhannya, untuk mengurus keperluannya. Nah, ini sekali lagi bahwa Anies Baswedan begitu punya gagasan dan ide yang besar, yang begitu peduli terhadap pembangunan bangsa ini ke depan. Makanya itu visi misi ini kita sebagai masyarakat perlu dan sangat penting untuk kita ketahui sejauh mana pemikiran calon pemimpin kita untuk membawa bangsa ini ke depan. Jangan sampai kita hanya memilih calon pemimpin ya karena sebatas mengetahui namanya. Mengetahui visi misinya artinya kita akan paham kelak kita akan dibawa kemana. Ya, demikianlah ulasan kita pada kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan dan membuka wawasan kita serta perspektif kita di dalam memilih kriteria pemimpin ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.